tapi kok kayak orang nggak kenal ya? Bu. Subhanallah. Apa yang terjadi denganmu, nak? Saya juga nggak tahu apa yang terjadi sama saya. Saya sendiri bingung. Tapi yang pasti saya senang. Ah, nggak mungkin. Masa Yoyo pakai celana panjang sama pakai kemeja? Iya, lu nggak ada. Yoyo, anak ibu cakep sekali sekarang. Nanti kita nengok bapak ya. Dia pasti senang dan bangga lihat kamu seperti ini. Sekarang masukin lah ya. Bu. Yoyo jalan dulu ya. Mau ketemu sama anak-anak. Hati-hati ya, nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada bingung kan? Ayo, duduk. Yuk, ini lu yuk. Ini yang saya membingungkan. Jadi ceritanya saya bangun tidur. Begitu bangun, lihat celana pendek, lihat kaos, mainan, buku-buku, kacamata. Semuanya tuh serba membingungkan. Lu aja bingung, apalagi kita. Iya yuk. Lu beda banget. Lu bukan kayak yang kita kenal. Lu kesambet kali lu yuk. Tadi malam lu habis dari mana? Dari kuburan. Ingat yuk. Tunggu. Coba yuk ingat yuk. Semalam saya bicara sama bintang-bintang di langit. Terus saya ngomong kalau saya pengen jadi orang pintar. Saya ngomong sama bintang-bintang di langit pengen jadi orang pintar. Oh, jadi lu ngomong sama bintang. Ah, mungkin bintang itu jatuh ke lu yuk. Terus lu jadi kayak begini deh. Tunggu. Tapi kayaknya waktu saya lagi tidur, sadar nggak sadar saya melihat ada sekelebatan orang atau pendek. Popo. Ini pasti Popo. Popo yang membuat saya jadi orang pintar. Astaga, jadi ini jawabannya. Popo turun dari langit buat nyelamatin lo yuk, supaya lo jadi pintar. Energi Popo masuk ke lo yuk. Yeay!
Jangan takut, jangan takut. Popo baik, Popo baik. Kamu bisa bicara. Sebetulnya kamu ini makhluk apa? Kenapa ada di rumah saya? Popo teman Yoyo. Yoyo teman Popo. Kamu kenal anak saya? Ya, Ya Allah. Jangan-jangan ini yang dipanggil keajaiban. Yoyo? Ih, mau cari sensasi? Orang dongo, so pakai gaya. Hah, mau caper lo? Gambar aja lo. Ya Tuhan, dia kelihatan berbeda. Ada yang berubah sama dirinya. Dengar ya. Kalau kamu berpikir saya diam, kamu salah. Saya paling nggak suka dikurang ajarin sama anak kecil. Sekali lagi kamu berani macam-macam, saya akan bikin perhitungan. Ngerti? Ngerti? Yo, kamu jangan bicara apa-apa tentang Popo pada siapapun, termasuk kepada Ibu Cantika. Nanti kamu dianggap orang aneh. Kamu ngerti? Mulut saya akan terkunci untuk ibu, oke? Subhanallah. Kamu itu selalu saja mengejutkan ibu. Kata-kata kamu, sikap kamu, semuanya membuat ibu udah tahu bagaimana harus menghadapi kamu. Ibu belum percaya kalau kamu sudah berubah. Kamu betul-betul mengejutkan. Ibu nggak usah bingung, saya baik-baik saja. Tapi kalau boleh, ibu jangan panggil saya Yoyo dong, Bu. Panggil aja Satrio. Biar kesannya lebih gimana gitu. Ya, Bu ya? Yoyo berubah. Lela pokoknya harus lihat Yoyo sekarang. Yoyo tuh sekarang berubah, rambutnya speak, badannya, mukanya, aduh, kayak Asinan Bogor. Pasti Tince ngarang deh nih. Tince ngarang cerita kan, biar Lela cepet-cepet pulang ke kampung, iya kan? Aduh Tince, bohong itu kan dosa. Ay, judu ay. Lela masa ngapain sama Tince? Tince kan teman Lela. Aduh, udah dong. Tince jangan main-main, Tince jangan bercanda. Tince emang nggak tahu apa? Kalau udah nyebut-nyebut Yoyo, itu kan berarti nyangkut perasaannya Lela. Tince tahu dong. Lela kemarin kan sakit hatinya
Nah, maka dari itu sekarang Lela harus pergi ke kampung keramat asem. Sembeli sembisa, coba mati keselak baso. Lela, si Yoyo tuh udah jadi normal. Berarti kalau gitu Lela mesti cepet-cepet pulang dong. Biar ketemu sama Yoyo. Wah, apa lo? Bener kan kata gue, Wadam kemari. Ternyata dia mau ngebohongin gue. Enak aja. Masa Kang tipu mau dikibulin? Apa lo lihat? Nggak pernah masuk mall lo. Halo, Pak Satpam. Gila, ini roti gede banget. Gimana makannya ya? Buat sebulan kenyang kali ini. Bisa ngebantu? Beneran nih? Waduh, kebetulan. Mbak, bisa bantu 200.000 nggak, Mbak? Saya nggak punya duit, lagi bokeh. Maaf mas, saya nggak punya duit. Tadi kata bisa bantu. Bokeh juga. Lu sana lah. Iyalah, sembeli sembisa, coba mati keselak baso. Cepet aja, kita kampung keramat asem, lihat ya, yuk. Lah, nih abang lah. Bang Baron. Lah, mau kemana? Lah, alah. Dapat. Lela, emang kita dasar jodoh lah. Gak kemana-mana. Ada lu di mana, pasti ada gue. Pucuk dicinte, ulam tibe. Lah, pulangnya lah. Ih, apa sih Tinja? Pergi ya Tinja. Ela, lu jangan begaul sama Wadam. Ntar dijeduk pelokis lu. Apa lo? Ela. Iya, abang apaan sih? Lah, abang kemari pengen jemput lo lah. Abis lo pergi dari kampung nggak bilang-bilang. Abang sedih lah, hampir abang bunuh diri. Untung aja badan abang baal. Lah, kita pulang ya. Kita kawin. Abis itu ntar kita happy deh. Iya, abang yang happy, tapi Lela rugi, tau nggak? Tinja, ayo kita cepetan pergi. Lah, ini mau kawin nih lah. Enak Iya, lah. abang ini apaan Mau sih? Malu kawin. diliatin orang, lepasin dong. Gua ganteng. Pak Satpam! Sini, Pak. Kita kan jalan lagi bini. Ini, Pak. Ada orang gila nakut-nakutin kita. Kenapa ini? Kenapa? Ini calon bini saya, Pak. Calon bini saya. Calon bini saya. Bawel. Calon bini saya tuh, Pak. Aduh, tolongin dong, Pak. Lela. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Selamat sore, Bu. Mau pulang? Iya. Bu, saya mau tanya, apakah Yoyo sudah memberikan uang sumbangan untuk banjir kepada mereka yang membutuhkan? Ibu bicara apa ya? Saya tidak mengerti. Kampung kami tidak pernah dilanda banjir. Jadi bagaimana mungkin ada posko bantuan banjir? Tapi Yoyo waktu itu bilang begitu. Dan saya merasa tergerak untuk memberikan sumbangan sebesar 5 juta. 5 juta? Iya. Yo, ada yang harus kamu jelaskan pada ibu. Permisi. Yo, kamu kemanakan uang 5 juta dari Ibu Cantika? Jawab, Nak. Apa yang kamu sembunyikan dari Ibu? Atau apa semua ini ada hubungannya dengan Popo? Popo sangat baik, Bu. Dan saya udah cerita semuanya sama Ibu. Ibu nggak mau dengar soal Popo, Nak. Yang Ibu mau tahu, kamu kemanakan uang dari Ibu Cantika? Bu, saya memang pernah minta uang sumbangan sama Cantika, Bu. Tapi Astagfirullahaladzim. Bagaimana kamu bisa melakukan itu, Nak? Ibu tidak pernah mengajari kamu berbohong. Apalagi menipu. Dari mana kamu mendapat ide seperti itu? dari Teddy, Bu. Pacarnya Cantika. Dia yang minta saya untuk memeras Cantika, Bu. Demi Allah, Bu. Saya nggak bohong, Bu. Saya benar. Saya nggak mungkin membohongi ibu saya sendiri, Bu. Ibu sudah salah menuduh kamu, Nak. Maafkan Ibu ya, Nak. Saya sendiri juga nggak tahu kenapa saya mau melakukannya, Bu. Tapi yang pasti saya malu kalau saya ingat itu. Ibu harus ngerti, saya nggak mungkin bisa cerita sama Cantika, Bu.
Karena itu akan melukai hatinya, Bu. Cantika sangat mencintai Teddy, Bu. Jahat kamu, Teddy. Tega-teganya kamu memperalat Yoyo. Tunggu dulu, Cantika. Kenapa kamu nampar saya? Saya kan calon suami kamu. Sadar, Cantika. Yang sadar itu kamu, bukan saya. Kamu sudah menipu saya mentah-mentah. Kamu hampir membuat saya membenci orang yang tidak bersalah. Yoyo itu orangnya baik. Kenapa kamu rusak dengan perbuatan kejam kamu? Siapa yang merusak hubungan kamu dengan Yoyo? Tolong, Cantika. Beri kesempatan aku untuk menjelaskannya sama kamu. Kamu diam sebentar. Tidak, kamu yang diam. Kamu nggak usah menjelaskan apa-apa. Kamu simpan kebohongan kamu itu untuk wanita lain yang bisa kamu tipu. Siapa yang menipu kamu, Cantika? Beri kesempatan aku untuk bicara. Tidak ada kesempatan untuk kedua kalinya. Kamu sudah mengecewakan saya, Teddy. Kamu jahat. Mulai sekarang kita putus. Cantika! Sebentar, Cantika. Kamu jangan pergi begitu saja. Cantika, sampai kapanpun aku nggak pernah meninggalkan kamu. Kita udah lama ya nggak jalan bareng kayak gini. Lela. Lela. Saya senang sekali bisa ketemu kamu lagi. Apa kabar, Lela? Subhanallah. Benarkah ini Yoyo? Yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata doa Lela selama ini dikabulkan. Selama ini Lela selalu memohon pada Allah untuk diberikan keajaiban. Dan ternyata doa Lela didengar. Yo. Ya. Sekarang Lela benar-benar yakin kalau ini emang benar-benar Yoyo. Lela. Mulai sekarang jangan panggil saya Yoyo. Panggil saya Satrio. Iya, pasti nanti Tinja panggilnya Mas Satrio. Ya, mulai sekarang kita semua harus panggil Satrio. Ya, Tinja. Yuk, buruan. Satrio. Peluk. Satrio. Ayo. Lela, no. Pelukan sama siapa, no ya? Mau kayak gila calon bini gue dimak-mak orang. Siapa itu laki? Hah, belum pernah gue beri nih. Jejaran. Si Dongo, kok dia berubah begitu? Lagu-laguan kayak orang bener aja. Dongo! Ngapain lu pelak-peluk lo? Hah? Kurang ajar lo ya? Dongo, lagu-laguan lo kayak orang bener lagi lo. Udah kagak beponi, sok-sokan pakai celana panjang lagi. Lu pakai celana pendek aja wudukan, ha? Apalagi pakai celana panjang lo, ha? Korengan jadi lo. Lagian lo ngapain peluk-peluk calon bini gue lo? Lah, lo depan gua ya begini, gimana nggak ada gua lo? Muke gile lo. Dongo, lu belum tahu siapa gue, ha? Baron Alfonso, ha? Gua timpe juga lo. Ada, kok mainnya pegangan lo, curang lo. Nih, atuh lagi. Ada, curang lo aja main katakan lo nggak ada sakitnya. Saya paling nggak suka sama orang sok tahu dan banyak tingkah kayak kamu. Kagak, gua kagak banyak tingkah, cuman banyak bulu ketek nih. Bau nih, masa lu kagak bauan, lepasin dong, Dongo. Ada. Dengar ya, jangan pernah panggil saya Dongo lagi. Habis apaan? Panggil saya Satrio. Apa? Satrio. Iya, Satrio. Yo Dongo. Ada. Ada. Iya. Satrio ada. Ampun. Sana pergi. Ada. Kurang ajar lo. Awas lo ya. Entar gue bilangin anak-anak tongkrongan lo. Awas lo. Kurang ajar lo ya. Entar gue kebukin lo. Mami. Iya, hebat. Yuk, kita pulang yuk. Tinja.
Kamu? Selamat malam, sayang. Boleh aku masuk untuk menjelaskan semua persoalan kita? Kamu masih berani-beraninya datang ke rumah ini setelah apa yang kamu lakukan terhadap saya dan Yoyo? Tapi sayang, apa yang aku lakukan selama ini kan nggak seburuk yang kamu duga. Tolong sayang, maafkan aku. Beri aku kesempatan untuk meluruskan semuanya. Kesempatan? Kesempatan hanya sekali. Dan kamu tidak menghargai apa yang telah kita punya. Kesetiaan dan kejujuran. Kamu salah, sayang. Aku tuh sangat mencintai kamu. Aku tuh berusaha setia dan jujur sama kamu selama ini. Saking begitu sayangnya aku padamu, aku jadi cemburu melihat hubungan kamu dengan Yoyo. Cemburu? Iya. Aneh. Kamu nggak usah banyak cari alasan deh. Kamu kan tahu sendiri kondisi Yoyo kayak apa. Kamu nggak usah memutarbalikkan fakta. Kamu sudah tidak mendapatkan kesempatan itu lagi. Sayang, please. Maafkan aku, sayang. Beri kesempatan aku untuk memperbaiki seluruh kesalahanku. Tolong, sayang. Demi hubungan cinta kita. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi, sayang. Tidak, Teddy. Karena cinta, saya harus mengakhiri hubungan kita. Sekarang, kamu keluar dari rumah ini. Dan jangan pernah berharap untuk bisa balik ke rumah ini. Atau saya panggil polisi untuk mengusir kamu. Keluar! Dasar perempuan bodoh. Cantika. Kamu kira bisa lepas dari saya semudah ini? Hehe. Itu namanya kamu salah besar. Lihat nanti. Apa yang akan saya lakukan untuk membuat kamu menyesal seumur hidup. Kamu yakin dengan semua ini, Nak? Barang-barang itu adalah bagian dari sejarah masa lalu kamu. Bu, sekarang saya sudah tumbuh menjadi laki-laki yang dewasa. Saya justru mau mengubur semua sejarah itu. Sejarah di mana saya terperangkap dalam dunia anak-anak. Sekarang, saya mau lebih maju. Saya mau mandiri, Bu. Apa yang Ibu khawatirkan? Kamu. Ibu mengkhawatirkan kamu, Nak. Ibu bukan khawatir sama saya. Tapi Ibu khawatir sama diri Ibu sendiri. Ibu khawatir tidak bisa berperan menjadi seorang ibu yang selalu membela dan selalu menolong anaknya. Bukan begitu, Nak. Hanya kejadian ini terlalu cepat. Ibu belum siap untuk sebuah kehilangan. Ibu nggak akan kehilangan saya, Bu. Saya kan tetap anak Ibu. Cuma bedanya sekarang saya lebih pintar. Semua ini berkat, maksud saya ini semua berkat kebaikan Popo. Tapi bagaimana kalau ini hanya sementara? Bagaimana kalau makhluk itu hanya mempermainkan kamu? Apa? Sementara.
Halo, selamat malam. Halo. Riur. Maha sih? Telepon teh nggak niat apa gimana sih? Mana tengah malam mengganggu orang lagi tidur. Halo, dengan siapa ya? Mau bicara dengan siapa? Mana Cantika? Suruh dia keluar. Saya mau bicara sama dia. Keluar? Tapi Neng Gelis udah tidur. Bohong kamu. Saya tahu dia belum tidur. Lampu kamarnya masih menyala. Hah? Gening, kamu tahu kalau kamarnya masih nyala? Emang kamu ada di mana? Saya ada di dalam rumah ini. Sebentar lagi saya akan menghabisin kamu dan majikan kamu. Kenapa sih teriak-teriak? Ada orang, Neng. Siapa tuh? Hati-hati, Neng. Bisa aya naon, biar Bibi yang meriksa. Percuma, Bi. Orangnya udah nggak ada. Mudah-mudahan aja cuma orang iseng. Besok kan Pak Sapam udah sembuh. Pasti dia nggak berani lagi gangguin kita. Tapi ini mah bukan iseng, Neng. Soalnya tadi dia nanyain Neng. Pasti dia kenal sama Neng. Kenal sama saya? Iya. Makanya tadi Bibi ngejerit, oke. Ini baru aksi teror yang pertama. Akan muncul lagi aksi-aksi teror kedua dan ketiga. Sampai benar-benar dia luluh dan menyerah ke pelukanku. Aduh, Papa! Papa! Papa, keluar dong! Papa! Mana sih Papa? Papa! 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 Duyo, gimana nih? Bang Yoyo. Bang, aduh, kagok sih ngomongnya pakai Bang. Biasanya kan Yoyo manggilnya. Emangnya kenapa sih Bang Satrio kemarin nggak ngejar Popo aja? Habis waktu itu kondisinya kalut bener sih. Terus Popo juga perginya cepet banget. Yaudah deh, Bang Satrio, kita masih sekolah ya. Udah siang nih. Ntar kita lanjutin nyari Poponya. Iya. Oke? Oke. Yaudah. Dah. Popo, dimanapun kamu berada, saya harus menemukan kamu. Saya berhutang budi. Saya harap kamu baik-baik saja. Popo sakit. Popo sakit. Popo butuh energi. Maaf ya, Bu. Gara-gara saya, Ibu dan Yoyo jadi bertengkar. Padahal semua ini gara-gara Teddy. Mantan tunangan saya itu benar-benar keterlaluan, Bu. Ada satu hal yang ibu belum mengerti. Kasih sayang di antara kami sangat kuat. Cobaan apapun yang datang, insya Allah tidak akan menggoyahkan hubungan kami. Jadi, ibu tidak perlu khawatir. Makasih ya, Bu. Mudah-mudahan Yoyo mau maafkan saya. Yoyo mana, Bu? Dari tadi saya nggak lihat. Sekarang Yoyo udah akan bantu ibu lagi di kantin. Dia sedang mencari kerja. Katanya dia ingin mencoba hidup mandiri. Hah? Yoyo cari kerja, Bu? Maaf mas, yang dicari pelamar lulusan luar negeri, bukan dalam negeri. Jadi mas tidak memenuhi syarat. Kami mohon maaf. Silakan mas.
Wah, nekat kali kau ngelamar di kantor kayak gini. Nggak ada ijazah, nggak ada pengalaman. Bung, kurasa sedang mimpi kok ya. Buang-buang waktu aja. Insinyur Tasta Bistara MBA. Ya Allah, begitu banyak waktu dan kejadian yang telah aku lewati. Tanpa aku mengerti, tanpa aku menyadarinya, ya Allah. Ya Allah, kini aku telah tumbuh menjadi laki-laki yang dewasa. Bimbinglah, berikanlah petunjukmu, ya Allah. Saya ingin menjalani kehidupan yang baru, ya Allah. Saya ingin bekerja. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua. Meringankan beban ibu. Ya Allah, tuntunlah, ya Allah. Berikanlah petunjuk dan jalan-Mu dalam saya menjalani kehidupan yang baru. Amin. Tolong Pak, saya benar-benar butuh pekerjaan Pak. Kerja apa aja saya mau Pak. Di sini tidak menerima lowongan lagi. Gimana sih? Catatan hitungan saya kok beda jauh sama catatan situ? Beda gimana? 89.550.000 ditambah 25.100.000 dan dikurangin DP 10 juta dan kita potong diskon 10%, hasilnya 84.185.000. Maaf Pak, Bapak salah menghitungnya Pak. Yang benar 94.185.000 Pak. Bapak lupa untuk mengurangi DP-nya Pak, makanya angkanya berbeda. Bagaimana kamu melakukannya? Saya terbiasa membantu ibu saya untuk menghitung catering, Pak. Kamu punya kemampuan menghitung yang luar biasa. Kebetulan sekali bagian administrasi keuangan dimutasi. Bagaimana kalau kamu bergabung dengan kami? Alhamdulillah. Saya permisi, Pak. Ya. Halo, ya saya. Pak, ada lowongan nggak di kantor? Kalau sekarang sih belum ada. Apa aja deh. Yang penting teman Cantika bisa tertampung. Mas, ambil aja semua, Mas. Saya lagi senang, baru terima kerjaan. Ya, makasih ya. Makasih ya. Le, Jal, Dimas. Yoyo. Yo, lu udah ketemu Popo belum? Belum. Tapi saya ada kabar baru, kabar yang sangat bagus. Saya diterima kerja sebagai keuangan di perusahaan besar. Wah, keren banget lu, Yo. Jadi, lu udah nggak ke sekolahan lagi ngebantuin ibu lu, yuk? Makanya saya cari kerja. Kalau udah kerja, ibu nggak usah kerja lagi. Jadi tanggung jawab saya. Ah, ngomong lu kayak orang gede aja, Yo. Emangnya udah gede. Sorry, Bang Yoyo. Ya, saya merasa punya tanggung jawab sama kedua orang tua, khususnya ibu. Bang Popo kemana ya? Saya jadi khawatir. Makanya, Bang, sekarang kita cari Popo aja. Nah, Bang Yoyo ke sana, kita ke sana. Sialan lu, Yo. Gara-gara lu rencana gua semua sama Cantika jadi rusak. Lu rasain pemalasan gue. Sana aja.
Popo. Dedi, Brengsek lu, Yo. kenapa saya mau ditabrak? Apa salah saya? Pertama, lu ingkari janji lu kalau apa yang gue omongin itu rahasia laki-laki. Tapi lu ngomong sama Cantika. Yang kedua, lu telah merebut Cantika dari tangan gue. Cantika? Iya. Akhirnya gue kehilangan Cantika dan gue kehilangan semua apa yang harus gue dapetin dari dia. Oh. Jadi karena itu kamu mau menikahi Cantika? Iya. Benar-benar luar biasa kamu. Kamu tega mempermainkan wanita secantik Cantika. Kamu tahu apa yang kamu pertaruhkan? Cinta, Tini. Cinta yang sangat tulus dari gadis sebaik Cantika. Diam lu, Yo. Hah? Lu tuh anak kecil. Sejak kapan lu bisa ngomong kayak gitu? Hah? Siapa yang ngajarin lu? Nggak ada yang ngajarin saya. Yo. Otak lu tuh nggak lebih, hanya setingkat lebih tinggi dari kerbau. Lu tahu kerbau kan? Hah? Lu tuh jangan sok nguliahin gue. Dasar nggak tahu diri lu. Jangan samakan saya dengan kerbau. Dan jangan pernah anggap saya anak kecil. Saya Satrio. Seorang laki-laki dewasa sama seperti kamu. Dengar ya. Kamu pernah mempermainkan saya. Dan jangan pernah kamu pikir bisa memperalat saya lagi. Saya akan buat perhitungan sama kamu. Kamu tahu? Karena laki-laki seperti kamu itu pantasnya di penjara. Tahu? Tahu? Lu ngelawan sama gue, Yo, ya?